Dua, ya sudah mulai. Shalom kawan, Anda berjumpa lagi dengan saya Pendeta Walden. Firman Tuhan adalah firman yang mengubahkan. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan kita memiliki respon yang baik kepada firman Allah, kita menerima firman Allah itu sebagai suara Tuhan yang datang secara spesifik ke dalam kehidupan kita, maka firman itu akan masuk ke area hidup kita dan area itu akan berubah. Yang jelas, ketika seseorang mengalami firman Allah dalam hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia akan terus mengalami peningkatan, dia akan mengalami kebaikan, dia akan mengalami pemulihan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini saya mengajak Anda untuk merenungkan sedikit firman Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sekali lagi saya bacakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kawan, menjadi orang benar tidak mudah. Karena kalau saya bertanya kepada semua orang, apakah Anda merasa Anda adalah orang yang benar? Semua orang pasti berkata, oh, saya bukan orang yang benar. Dalam hidup saya melakukan banyak kesalahan. Di dalam banyak pelayanan, ketika saya bertanya kepada jemaat, siapa yang merasa dirinya adalah orang benar, tolong angkat tangan, dan tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Memang, kita sebagai manusia, dikatakan oleh firman Allah, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Lalu bagaimana dengan posisi kita yang sudah ada di dalam Tuhan? Saya bersyukur, betul kita bukan orang benar, tetapi oleh darah Yesus kita dibenarkan. Oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan, kita dibenarkan. Saat ini kawan, dikatakan oleh pemazmur, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan tertuju kepada teriak mereka minta tolong. Ada banyak orang saat ini berteriak karena tekanan kehidupan yang luar biasa. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, atau mungkin sebelumnya kepada orang-orang di sekitar mereka, kepada saudara, kepada teman dekat, ya kan, tetangga mungkin. Mereka ke sana dan meminta pertolongan. Tetapi banyak kecewanya daripada kita mendapatkan pertolongan. Karena memang manusia tidak bisa diharapkan. Saudara tidak bisa diharapkan, keluarga tidak bisa diharapkan, teman dekat tidak selalu bisa diandalkan, apalagi tetangga, ya kan? Lama-lama dia minta pindah dari situ karena merasa terganggu dengan kita terus datang begitu, meminta pertolongan. Manusia tidak bisa diandalkan. Lalu dalam keadaan seperti ini, kepada siapa kita harus berteriak minta tolong? Kepada Tuhan, betul. Hanya kepada Tuhan. Tetapi kita harus mengerti posisi kita dulu, baru kemudian kita mengalami bagaimana Tuhan turun tangan menolong kita. Tuhan menyendengkan telinganya dan mendengarkan teriakan minta tolong kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mungkin selama ini kita hidup di dalam dosa. Tetapi sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dosa kita diampuni. De facto, kenyataan, memang kita orang yang setiap saat bisa jatuh di dalam dosa. Mungkin di dalam pikiran, perkataan, perbuatan akhirnya. Kenyataannya memang seperti itu. Tetapi secara hukum, de jure, kita adalah orang-orang kudus. Alkitab berkata, kita telah dimerdekakan. Dosa kita diampuni. Pelanggaran kita tidak diingat-ingat. Dan kemudian Tuhan menyebut kita orang-orang kudusnya. Karena itu, berarti saya dan Anda, waktu kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan teriakan kita minta tolong. Dan waktu kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengarkan seruan orang-orang benar. Di dalam ayat yang lain tentang orang benar, ini banyak sekali fasilitas yang mereka dapatkan. Yakobus mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadilah orang benar. Bukan karena kebenaran kita sudah dibenarkan. Tetapi mari mulai hari ini, kita hidup sebagai orang benar, berkata-kata benar, bersikap benar, berperilaku benar. Standarnya apa? Firman Allah. Standarnya firman Allah. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, bukan untuk mendapatkan
pertolongan Tuhan kita hidup benar, tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditolong, kita sudah dibenarkan, maka kita hidup benar. Dan itu namanya perjuangan. Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi masalah apapun, sebab ada Tuhan bersama-sama dengan engkau dan saya, kawan. Kuatlah di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yakini satu hal, setiap seruan doa kita didengarkan oleh Tuhan. Dia tidak pernah menutup telinganya. Dia tidak pernah menahan tangannya untuk terulur menolong kita. Karena kita adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah-Nya sendiri. Mari kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya Pendeta Walden. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.